selama tinggal di istana selalu mendapatkan kenyamanan dan segala hal yang terbaik di kerajaannya. Yang mana itu sangat kontradiktif dibandingkan dengan sang istri. Lastri sangat sedih di tengah kehamilannya yang sudah tampak mulai kentara di usianya yang terhitung masih muda. Namun begitu, Raden Sancaka tidak ingin mengganggu kenyamanan istrinya dalam kesederhanaan itu. Raden Sancaka bergerak perlahan memutari ranjang tanpa menimbulkan suara. Setiba di sisi sang istri, pria pelembut itu lantas duduk di bibir ranjang dan hanya memandang kepada Lastri yang terlelap pulas hingga pagi datang menyapa. Hari itu, Lastri merasa masih berada di dalam mimpinya. Saat ia membuka mata dan menemukan wajah tampan sang suami, tersenyum menawan di depannya. Lastri tak berani menyapa atau membuat gerakan karena takut ingin mimpi itu pudar dan lenyap. Hanya termangu dan saling berbalas pandang dalam cangkang kerinduan. Ketika akhirnya tangan Raden Sancaka terjulur dan mengusap lembut kepalanya, barulah Lastri menyadari kalau peristiwa yang sedang dialaminya bukanlah mimpi belaka. Kesadaran itu sekaligus membuat sepasang mata Lastri mulai berkokek-koka penuh haru. Sementara itu, tangan kanannya ikut terjulur untuk meraih tangan Raden Sancaka yang masih mengelus kepalanya dengan segenap kasih. "Deden, apakah ini nyata?" bisik Lastri. "Sayop-sep," dengan suara parau bangun tidurnya. Senyum sang Raden terkembang kian lebar sebelum akhirnya merespons dengan anggukan. "Aku datang sekonyong-konyong." Lastri terhenyak duduk dan memeluknya erat bercampur dengan tangis. Syarat kerinduan, meskipun mereka berpisah belum terlalu lama. "Saya sangat takut Raden tidak akan pernah kembali. Mana mungkin aku ingkar janji. Aku adalah raja di duniaku yang telah disumpah untuk tidak akan pernah ingkar janji. Tapi sebagian manusia yang telah disumpah pun masih sering ingkar janji." Lastri berkelit. Selama ini yang dia pikirkan memang seperti itu. Bahwa suaminya tidak akan ada bedanya dibandingkan dengan para manusia yang bisa begitu mudahnya berjanji, lalu mengingkari. "Jangan samakan aku dengan manusia-manusia itu, karena kami berbeda." Raden Sancaka kembali mengusap lembut kepala. Lastri yang sampai kini rambutnya masih tergerai berantakan. "Di duniaku, jika kamu mengingkari janji, maka kamu akan langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan seketika itu. Itu membuat kami akan sangat berhati-hati dalam mengemban sebuah janji." Lastri hanya tersenyum, penuh rasa syukur dan kian mengeratkan pelukan. Sebelum teringat soal kehamilannya yang luar biasa dan meraih tangan suaminya untuk diletakkan di atas perutnya yang hamil. "Raden belum menyapa calon buah hati kita kan?" Raden Sancaka melonggarkan pelukan dan menggerakkan kepala ke arah perut sang istri untuk mendaratkan ciuman lembut di sana. "Apa kabar putraku? Kamu tumbuh dengan sangat cepat dan sehat di sana." Putraku? Apa dia laki-laki?" Lastri menopangkan tangan di atas tangan suaminya yang masih mengusap perutnya yang kian mengembang lebar. Dia diangguki suaminya tanpa keraguan. "Ya, dan dia sangat tampan." "Raden, kenapa tidak menjawab pertanyaan saya?" Lastri menoleh hidung mancung suaminya setelah kebosanan menunggu jawaban yang tidak kunjung diberikan. "Beritahu saya, akan seperti apa putra kita nanti? Dia pasti akan menjadi anak manis seperti Raden, bukan?" "Tentu saja." Akhirnya, Raden Sancaka menjawab dengan senyum simpul yang selalu menawan dan penuh wibawa. "Putra kita akan menjadi indah serta menawan seperti malaikat. Dia ditanam dari benih raja yang bijaksana sepertiku, dan dikandung dalam ram ibu yang memiliki jiwa penolong dan penyelamat sepertimu. Putra kita akan terlahir sempurna." Di luar rumah gedek itu, Panglima Loreng yang telah berhasil kembali membawa Patih Teja saling berpandangan dan terlihat putus asa, tanpa ingin buru-buru masuk ke dalam rumah dan memberikan kejutan kepada raja mereka. "Mengapa sekarang Raden berbohong? Bukankah dia selalu mengatakan sesuatu yang jujur dan luhur?" Patih Teja bertanya kepada sang panglima. Sahabatnya, anak mereka akan terlahir seperti malaikat. Tetapi jika itu adalah malaikat maut, menurut Patih, akankah bijak jika Raden mengatakannya secara jujur? Raden hanya ingin menjaga perasaan istrinya. "Tolong, jangan merusak sandiwara yang Raden upayakan untuk kebaikan." Panglima Loreng menanggapi seolah kelelahannya usai bertarung melawan dukun jahat yang menyandera sahabatnya menjadi bertambah karena sekarang dirinya
juga harus mengawasi sang patih. Sebagaimana yang Panglima Loreng ketahui, di sisi Raden Sancaka, ada dua sahabat yang selalu menemani, yakni dirinya dan sang patih. Jika dirinya adalah sahabat yang kerap memberikan saran sesat, maka Patih Teja adalah sahabat yang selalu mengingatkan rajanya untuk tetap berada di jalan yang benar dan sesuai tatanan bangsa mereka. Jika Patih Teja tidak diawasi dalam bertutur kata, Maka sudah dipastikan itu akan menjadi masalah besar bagi rumah tangga rajanya di masa depan. Panglima, kamu tahu, seorang raja tidak boleh berbohong. Patih Teja melepaskan diri dari rangkulan sahabatnya yang semenjak tadi membantunya agar dapat berdiri tegak. Seberapapun mengerikannya kenyataan itu, aku yakin Nyimas Ayu Lastri tidak akan keberatan menerima kondisi putranya. Renungkan saja, kesalahan Patih sendiri yang nekat melakukan kerjasama ilegal dengan manusia sehingga membuat semua ini terjadi. Itu tidak ingin menyelamatkan Patih. Raden Sancaka tidak akan mungkin terikat dengan Nyimas Ayu Lastri dan harus dikaruniai keturunan mengerikan seperti itu. Sekali lagi, tolong, jangan koba-koba membuat kecewa hati Raden dan istrinya setelah apa yang sudah kami lalui tanpa sepengetahuan Patih, anak dalam kandungan. Nyimas Ayu Lastri akan sempurna seperti raja. Mengerti?